Shalom untuk kita semua sidang jemaat dikasih Tuhan, baik yang ada di lantai bawah maupun yang ada di rumah, dan juga kita ada di tempat ini. Suatu kemurahan Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kita. Kita kembali lagi, kita awali tahun ini, kita bersekutu kembali untuk datang menyembah Dia. Mari datang kepada Tuhan, membawa seluruh hidupmu, memuji Dia, menyembah Dia dalam kehidupan kita. Bahwa ketika kita dekat kepada Dia, maka sesungguhnya kedamaian datang daripadanya. Dan biarlah hari-hari kita semakin belajar lagi untuk mendekatkan diri kepada Dia. Terima kasih Bapa. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Aku sangka ku temukan Satu kasih yang abadi, kini ku datang dan ku bawa hidupku. Sekali lagi kita ulang dari awal. Dekat padamu, itu rinduku. Inilah kerinduan kami Bapa. Kami mau belajar lagi. Setiap aku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi, kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku.
dekat padamu. Kedamaian hanya daripadamu Bapa. Dekat padamu itu rinduku. Oh, terima kasih Tuhan. Setiap katamu kau pun menunggu. Tak kusangka ditemukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku Memandang wajahmu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengajak hadirmu dalam hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengajak hadirmu dalam mengejar hadirmu. mengejar hadirmu dalam Mengejar hadirmu. mengejar hadirmu dalam hidupku. Terima kasih, syukur bagimu. Terima kasih Bapa, pujian syukur. Terpuji Engkau Tuhan kami. Ini hidup kami, ini rindu kami, membawa sembah. Terpuji Engkau, mulia namamu. Terima kasih Bapa, segala pujian, segala hormat kami memuliakan namamu, kami
Yesus Tuhanku, Yesus Rajaku, puji syukur kami sembah, kami agungkan. glory bagimu, terpuji Engkau, terpuji namamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Segala puji hormat bagimu Tuhan. Ini hidup kami, ini kerinduan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mari kita datang untuk memberikan pujian, hormat bagi Dia. Pilih yang terbaik bagimu. Berikan hidupmu untuk datang menyembah Dia. Katakan Bapa Engkau baik, beri puji, beri hormat. Bahwa sesungguhnya hanya itulah yang dapat kita berikan. Beri puji, beri hormat kepada Dia. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta. Oh, terima kasih berkuasa, mulia, segala bangsa kan datang menyembah.
Bapa. Segala bangsa datang menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Terpuji Engkau, Yesus. Terima kasih Bapa. Pujian, syukur bagi-Mu. Terpuji Engkau, glory bagi-Mu. Yesus ku sembah, ku puji Engkau. Terpuji nama-Mu. Terima kasih Bapa. Glory bagi-Mu. Yesus ku sembahkan. Terima kasih. Segala pujian, segala hormat bagi-Mu. Terpuji Engkau, mulia nama-Mu. Yesus ku puji, Yesus ku sembah. Puji syukur, glory bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpuji Engkau, glory bagi-Mu Tuhan. Beri puji hormat bagi-Mu. Terpuji Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk datang, untuk masih menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hidup kita untuk datang kepada Dia. Kita buka hidup kita menerima kebenaran firman Tuhan, sehingga kita kuat menjalani tahun 2021 ini. Biarlah penyertaan Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita, karena Dia setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan. Tunjukkan kasih setia
kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Katakan dengan iman bahwa Dia setia, Dia mulia. Kau setia, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Boleh silakan Bapak Gembala. Kesetiaan-Mu Tuhan yang tidak pernah berubah, itulah yang membuat kami mau belajar untuk mengasihi-Mu, belajar untuk setia, mengawali tahun yang baru dalam peribadatan kami kepada Tuhan di jemaat-Mu yang sederhana Healing Insight. Terima kasih untuk semua anugerah-Mu. Bapa, Engkau setia. Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan kami di tahun 2020 yang lalu. Engkau juga Allah yang sama. Allah yang kami puja, kami sembah dalam Yesus Kristus menjadi bagian kami sepanjang tahun 2021. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Biar jiwa kami bersuka cita, bersorak-sorai oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Hati kami bermazmur, pikiran kami memuliakan Engkau, mulut kami memuji-muji Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, semua penyembahan dan syukur yang sudah kami naikkan. Terimalah itu semua menjadi persembahan yang mempermuliakan nama Tuhan, mengagungkan Engkau. Sungguh bersyukur bisa menyembah Tuhan pada malam hari ini.
Dalam nama Yesus Kristus kami rindu merenungkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin, amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat sore, selamat tahun baru, dan shalom untuk kita semuanya. Bermazmur bagi Tuhan akan menjadi tema doa kita, ibadah doa kita sepanjang tahun ini. Bermazmur bagi Tuhan, sebuah kata atau kalimat yang mungkin kita tidak terlalu paham untuk di masa-masa sekarang itu. Di masa-masa sekarang ini maksud saya, bermazmur itu seperti apa? Kalau saya ringkaskan, bermazmur berarti sebuah kebiasaan, sebuah kerinduan dari seorang anak Tuhan yang selalu ingin memuji-muji Tuhannya dalam setiap keadaan. Tidak gampang saudara, bagaimana mungkin kita bisa bermazmur, bagaimana mungkin kita bisa menyanyi, memuji-muji Tuhan ketika kita dalam kesulitan, ketika kita di dalam masalah. Maka supaya nyatalah bahwa pujian kita kepada Tuhan bukan karena diberkati, bukan karena sedang dalam keadaan baik, bukan karena yang lain. Tetapi sungguh mazmur kita sepanjang tahun ini lahir dari hati kita yang mencintai Tuhan. Mari kita akan melihat mazmur yang pertama. Nyanyian atau pujian pada bagian yang pertama, mulai dari pasal 1 sampai pasal selanjutnya, karena mazmur ini dibagi menjadi beberapa mazmur, atau kalau kita sebut dalam buku nyanyian, inilah lagu nomor sekian, inilah lagu nomor sekian. Nah, tapi saya tidak terlalu dalam di sana karena bukan PA, tapi kita akan lihat, kita bermazmur, menyanyi bagi Tuhan dari Mazmur 1 ayat 1 sampai yang kedua. Ya, ini bentuknya nyanyian, walaupun tidak ada nadanya, kita buat bermacam-macam, tetapi kita senandungkan. Mazmur 1 ayat 1 sampai 2, jemaat yang di rumah maupun yang di lantai 1, kita yang ada di lantai 2 ini bisa mensenandungkannya, menyanyikannya bagi Tuhan. Ayat 1 dan 2, ya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saya bersuka cita sekali, karena ketika kita mulai bermazmur, ketika penulis mazmur ini memulai mazmurnya, karangannya, nyanyiannya oleh karena Tuhan, dimulai dengan satu kata yang sangat penting, sangat-sangat penting dari semua yang penting. Berbahagialah, amin saudara. Aduh, hati saya suka cita. Kitab Mazmur dibuka dengan kata berbahagialah. Maka saya katakan kepada Tuhan, sepanjang tahun ini Pendeta Stephen Manurung dengan istrinya berbahagialah. Maka sepanjang tahun ini sidang jemaat Tuhan, para majelis Tuhan, anak-anak muda sekolah minggu, orang-orang yang lanjut usia, berbahagialah. Amin saudara. Kita membuka tahun 2021 dengan kata ini yang sangat penting. Berbahagialah. Berbahagialah di sini merupakan sebuah perintah, bukan sebuah pilihan sebenarnya. Saya mau memilih bahagia, saya mau tidak bahagia. Sebenarnya bukan begitu. Bagi seorang anak Tuhan, sebenarnya kebahagiaan itu adalah sebuah keharusan. Sebuah keharusan, sebuah perintah dari Tuhan. Yang kalau tidak ditaati tentu mendatangkan sesuatu yang tidak baik. Dan kalau ditaati tentu akan mendatangkan sesuatu yang baik. Maka hati saya rindu sederhana saja sepanjang tahun ini kita akan berbicara tentang mazmur dimulai dengan bahagia. Ketika nanti juga ada mazmur ratapan,
Kita akan masuk di dalam sebuah mazmur karena kepedihan hati. Bahkan sampai menangis oleh karena pergumulan yang berat. Di dalam mazmur-mazmur yang akan kita lihat nanti ada jenis mazmur pujian, ada mazmur karena karena penderitaan, mazmur-mazmur karena sukacita, mazmur-mazmur karena kesulitan, mazmur-mazmur karena kerinduan kepada Tuhan. Disertai dengan berbahagia. Disertai dengan berbahagia. Ketika bergumul, jangan lupa bahagia. Ya, kalau orang-orang bekerja, jangan lupa ngopi, itu istilahnya. Ya, jangan sampai pekerjaanmu mengganggu ngopimu, sampai kayak gitu loh, cara berpikirnya. Nah, kita anak-anak Tuhan sepanjang tahun ini berbahagia. Berbahagialah. Saudara katakan itu pada dirimu. Saudara yang menjalani pernikahan, sungguh aminkan ini. Diawali dengan tahun 2021 ini. Kasih tahu, nikahku berbahagialah. Di dalam usaha dan pekerjaanku 1 tahun ini berbahagialah. Anak-anak remaja muda yang masih belum bisa sekolah, berbahagialah. Saya sebagai hamba Tuhan, berbahagialah. Nah, kebahagiaan ini harus menjadi milik kita. Pemazmur yang menulis mazmur ini, dia mengungkapkan kata bahagia ini. Tidak melulu karena dia dalam keadaan bagus. Tidak melulu dia dalam keadaan senang. Mazmur bahagia ini ditulis bukan karena sedang memiliki uang yang banyak. Tidak. Lalu kenapa? Yang pertama, berbahagialah orang karena tidak berjalan menurut nasihat orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang fasik. Orang yang berbahagia dimulai dengan nasihat yang mana yang kamu dengar. Kebahagiaan itu tidak dimulai dengan harta. Saya ulang-ulangi, semoga kita paham ini. Karena kuasa uang, kuasa harta itu luar biasa menutupi akal budi dan pikiran kita. Padahal kita punya kans, kita punya kesempatan bahagia meski tanpa uang. Itu yang harus kita pahami. Pemazmur mengatakan kebahagiaan yang pertama yang bisa kita raih adalah ketika kita mendapat nasihat dari orang benar. Ketika kita tidak mendapat nasihat dari orang fasik. Di mana kita mendapatkan nasihat yang terbaik pada konselor, bisa saja nasihat yang baik. Kepada teman, bisa saja nasihat yang baik. Tetapi nasihat yang terbaik datangnya dari firman. Datangnya dari firman. Setinggi apapun sekolah saudara, saya tidak terlalu tinggi sekolah saya. Tetapi setidaknya saya belajar filosofi, belajar bagaimana ilmu-ilmu pengetahuan. Saya tidak menemukan betapa indah dan bahagianya ketika memikirkan firman Allah. Ketika merenungkan firman Allah. Saya mengutip sedikit perkataan pendeta Dr. Stephen Tong. Ketika dia mengatakan, sains memberikan pengetahuan. Ilmu-ilmu yang lain memberikan kita sesuatu yang tidak tahu menjadi tahu. Tetapi firman Allah memberikan kehidupan. Saudara cari di semua ilmu. Tidak ada yang memberikan kehidupan. Yesus datang ke dunia memberikan kehidupan. Firman yang hidup, menghidupkan. Uang tidak bisa menghidupkan jiwa yang sesak. Kekayaan tidak bisa memberikan sukacita. Kesembuhan dari sakit penyakit tidak bisa memberikan sukacita yang sempurna. Karena ada orang mati karena sakit juga. Tetapi firman Allah mengatakan bahagiamu ditentukan dari nasihatmu. Penuhi hatimu saudara, penuhi jiwa kita saudara dengan nasihat-nasihat dari orang benar. Tentu saya tidak mengarahkan saudara kepada orang, tetapi kepada yang memberi nasihatnya, yaitu firman Allah. Berbahagia orang yang mau dinasihati. Anak-anak muda, anak remaja sangat sulit menerima nasihat. Saya paham bagaimana mereka mencari jati dirinya. Tetapi beruntung kamu mendengar firman ini hari ini. Kebahagiaanmu bukan karena handphonemu baru. Kebahagiaanmu bukan karena keluargamu kaya. Kebahagiaanmu kalau kamu dinasihati dengan nasihat firman Allah. Bahagia.
bukan tertekan, tapi berbahagia. Kemudian kebahagiaan yang bisa secepat mungkin kita raih pada tahun ini. Secepat mungkin bisa kita raih pada tahun ini. Nasihat firman Allah, langsung ibadah, langsung ikut ibadah, sukacita ibadah. Dan yang kedua, menyukai Taurat Tuhan. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apa yang kamu pikirkan? Apa yang sering kamu renungkan hari-hari ini? Corona terus, coronalah yang ada dalam pikiran. Apa yang kita renungkan, yang kita pikirkan hari-hari ini? Masalahnya terus, masalah tidak akan pernah habis. Tak akan pernah habis, tak akan pernah habis. Penuhi hati. Coba ikuti firman ini. Coba praktekkan firman ini. Begitu hadapi sesuatu, renungkan firman Allah. Saudara, saya tidak bisa menyampaikan pengalaman saya karena saudara akan bisa berkata, itu kan Bapak. Saya rindu saudara menikmati keindahan. Ketika begitu ada masalah pergumulan, coba renungkan Taurat Tuhan. Masalah berat, tapi ambil waktu renungkan firman. Jangan yang kita pikirkan kejengkelan, kesusahan, itu ada. Tetapi segera ambil sikap. Aku mau merenungkan firman Allah. Silakan menyendiri, silakan masuk di ruanganmu, bertemu dengan Tuhanmu, renungkan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Yang melampaui, ya, beyond, melampaui pikiran, akan memenuhi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kapan merenungkannya? Siang dan malam. Karena kita menjalani siang, kita menjalani malam, gelapnya malam. Setiap hari kalau saya sebutkan, renungkan firman Allah. Masih ada masalah, tetapi fokus pada solusi. Yang kita renungkan adalah firman Allah. Masalah-masalah kita pikirin solusi, tidak habis-habisnya loh saudara. Coba kita ambil waktu untuk merenungkan kebenaran firman Allah. Ujung-ujungnya adalah apa? Berbahagia. Kita mulai tahun ini dengan sikap berbahagia. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita menundukkan kepala, kita bersyafaat. Engkau menawarkan kebahagiaan kepada kami di awal Engkau memulai Mazmur ini Tuhan. Sudah Engkau sediakan bahagia. Namun seringkali kami memilih untuk tidak bahagia Tuhan. Karena kami kira bahagia itu pilihan. Padahal bagi anak Tuhan, bahagia itu adalah kemutlakan. Agar kami bisa menjalani hari-hari kami, menyenangkan hatimu, memuliakan Engkau Tuhan. Bahagialah kami kalau kami mendengar nasihat. Ampuni kami Tuhan, banyak kali kami tidak suka dinasihati firman. Banyak kali kami menghindar untuk dinasihati. Karena kami kira kami disakiti. Karena kami kira kami dicuri kebebasannya. Padahal Engkau sedang memberikan kebahagiaan. Tidak pernah Engkau tidak memberi kami kebahagiaan. Harusnya kami tidak perlu minta dibahagiakan Tuhan. Karena sudah Engkau sediakan, bahkan yang pertama-tama Engkau sudah sediakan. Kami tinggal menikmatinya. Nasihati kami Tuhan. Sepanjang tahun ini nasihati kami Tuhan. Sepanjang tahun ini tolong kami belajar merenungkan firman-Mu. Segala puji syukur bagi Tuhan. Kami serahkan hidup kami, tubuh jiwa roh kami. Kami serahkan pelayanan kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu. Dari sekolah minggu hingga yang lanjut usia. Kami serahkan rumah Tuhan di tempat ini. Panti dan seluruh isinya dalam menghadapi pergumulan-pergumulan hidup kami. Rumah tangga, pekerjaan, sekolah kami. Tuhan, kami percayakan hidup kami. Kami belajar dari firman-Mu sepanjang tahun ini. Berbahagia menjadi solusi untuk recovery, pemulihan hidup kami. Terpujilah Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami yang sedang mempersiapkan vaksinasi untuk mencegah, untuk mengentaskan masalah virus corona. Campur tangan kepada Bapak Presiden, seluruh jajaran BNPT dan semuanya yang ambil bagian. Kami percayakan gereja Tuhan yang hari-hari ini ada begitu banyak hamba Tuhan jadi korban dan meninggal dunia.
Karena banyaknya persoalan dan pergumulan. Tuhan, tak habis-habisnya tiap hari hamba-hambamu meninggal dunia begitu banyak. Tuhan, tolong kami. Kerinduan hamba-hambamu melayani Tuhan. Engkau berikan penghiburan kekuatan kepada seluruh sidang jemaat. Gereja kami Sinode GPT yang sedang bermusyawarah luar biasa di tengah-tengah pandemik ini. Tuhan, berikan ketenangan, damai sejahtera kepada semua anggota majelis besar untuk menetapkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, menetapkan pendeta muda dan para pendeta, dan menetapkan tata cara pemilihan ketua umum secara formatur ataupun secara referendum. Terpujilah namamu, ini hidup kami syukuri hari ini sepanjang tahun ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Selamat malam untuk kita semua.